selamat siang adik-adik mahasiswa. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Baik, bertemu lagi dengan saya Inyoman Suarnito dalam mata kuliah Statistika 1. Sebelum kita masuk ke pertemuan minggu kedua ini, kita akan flashback dulu materi apa saja yang kita sudah pelajari di pertemuan pertama. Minggu lalu di pertemuan pertama sudah kita pelajari tentang apa itu pengertian dari statistika, kemudian tahapan dari kegiatan statistika itu apa saja. Kemudian yang berikutnya kita sudah mempelajari beda antara statistik deskriptif dengan statistik inferensial. Itu sudah kita pelajari di minggu lalu, dan pada minggu ini kita akan mempelajari kegunaan. Apa sih kegunaan data statistik tersebut? Data statistik tersebut berguna bagi alat bantu untuk pengambilan keputusan. Alat bantu untuk siapa? Alat bantu itu tidak hanya berguna bagi pelaku ekonomi dan bisnis, kemudian juga berguna bagi pemerintah, bagi pihak swasta ataupun masyarakat yang memerlukan data statistik untuk pengambilan sebuah keputusan. Kemudian pada pertemuan ini juga kita akan membahas pengertian dari data, sampel, dan populasi. Jadi nanti pengertian data itu adalah sekumpulan kejadian, keadaan, suatu peristiwa yang menceritakan sesuatu yang akan kita lakukan observasi ataupun kita masukkan dalam objek penelitian. Itu yang dimaksudkan dengan data. Nah, data di sini adik-adik ada dua. Pertama ada data yang bersifat kuantitatif atau dalam bentuk angka-angka, dan yang kedua adalah data yang berbentuk non angka-angka atau istilahnya adalah data kualitatif. Jadi di sini data statistik itu adalah cenderung data yang berbentuk angka. Nah, apabila nanti datanya berbentuk non angka atau non kuantitatif, itu terlebih dahulu harus menggunakan lambang, atau nanti data tersebut kita akan kategorikan sehingga bisa dimasukkan ke dalam analisis data kuantitatif. Itu yang pertama, pengertian data. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang populasi adik-adik. Mungkin adik-adik sudah tahu populasi itu apa. Populasi itulah kumpulan dari unit individu atau unit organisasi atau kumpulan daripada objek penelitian yang akan kita lakukan penelitian. Contohnya mungkin populasi di sini adalah populasi jumlah penduduk Provinsi Bali tahun 2019. Itu populasi di sini adalah seluruh penduduk yang ada di Provinsi Bali pada tahun 2019. Nah, kemudian kita juga akan membahas mengenai sampel. Sampel tersebut adalah bagian daripada populasi. Jadi misalnya populasi yang tadi kita ingin teliti adalah penduduk di Provinsi Bali tahun 2019, maka sampelnya mungkin kita akan teliti hanya di Kota Denpasar. Jadi kita hanya meneliti sampel penduduk yang ada di Kota Denpasar selama tahun 2019. Itu nanti materinya nanti adik-adik bisa pelajari, bisa adik-adik download di Google Classroom. Nah, di pertemuan yang kedua ini kita juga akan membahas mengenai bagaimana cara mendapatkan data statistik. Data statistik itu adik-adik kita bisa bedakan. Yang pertama, jika dilihat dari cara memperolehnya. Kalau dilihat dari cara memperolehnya itu ada dua adik-adik. Ada data primer. Data primer ini adalah data yang diperoleh langsung oleh si peneliti itu sendiri. Jadi tidak ada campur tangan dari pihak lain. Jadi peneliti itu sendiri murni memperoleh data dalam bentuk penyebaran kuesioner kepada masing-masing responden. Itu yang dimaksud dengan data primer. Kemudian jenis data yang kedua berdasarkan cara memperolehnya adalah data sekunder. Nah, data sekunder ini berbeda dengan data primer. Adik-adik, kalau sekunder itu data itu diperoleh dari lembaga atau pihak lain. Jadi peneliti itu sudah memperoleh data jadi dari pihak lain. Itu yang dimaksud dengan data sekunder. Nah, penggolongan data statistik berikutnya dilihat dari sumbernya itu. Jika dilihat dari sumber, data itu bisa dibedakan menjadi dua. Ada data intern dan data ekstern. Intern itu adalah data yang bersumber dari diri
dari diri ini bisa dari diri sendiri, dari perusahaan, atau dari badan. Itu namanya data intern. Kalau data ekstern adalah data yang disediakan dari pihak luar perusahaan atau pihak luar dari badan atau lembaga yang akan melakukan penelitian. Kemudian jenis data berikutnya berdasarkan waktu, adik-adik. Berdasarkan waktu, data statistik itu juga bisa dibedakan menjadi dua, yaitu data seketika dan data yang bersifat time series. Nah, apa beda dari data seketika dengan time series ini, adik? Kalau data seketika adalah data yang diperoleh saat ini juga, pada saat ingin melakukan atau ingin meneliti suatu keadaan atau suatu peristiwa. Jadi datanya adalah data yang diperoleh saat ini. Kemudian data time series adalah data yang ada rentang waktunya, adik. Misalnya data karakteristik populasi di Provinsi Bali dari tahun 2010 sampai 2020. Nah, ada rentang adik-adik di sini dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Kemudian penggolongan data berikutnya dilihat dari sifatnya, adik-adik. Kalau dilihat dari sifatnya itu ada data bersifat diskrit dan ada yang bersifat kontinu. Nanti adik-adik silahkan dipelajari materi yang nanti saya akan share di Google Classroom. Kemudian penggolongan data berikutnya adalah data dilihat dari pengukurannya, adik-adik. Di sini ada 4. Yang pertama data nominal, kemudian ada data ordinal, yang ketiga data interval, dan data yang paling tingkatnya paling tinggi adalah data yang bersifat rasio, adik-adik. Jadi itu penggolongan data jika dilihat dari segi cara pengukurannya. Nanti adik-adik silakan dipelajari lebih lanjut mengenai data-data tersebut. Kemudian di pertemuan minggu kedua ini juga kita akan mempelajari bagaimana cara kita menyajikan data statistik untuk dapat dipelajari dengan mudah, diartikan dengan mudah. Kemudian pihak-pihak pemakai data statistik itu akan mudah mempelajari dan mengerti itu data statistik tersebut harus ditampilkan dalam bentuk yang pertama dalam bentuk tabel, kemudian diagram ataupun grafik. Itu cara bagaimana data statistik itu dapat disajikan. Kemudian di pertemuan ini juga kita akan membahas mengenai penjumlahan, adik-adik. Kita akan mulai belajar hitung-hitungan. Kalau tadi kita mempelajari tentang historis data statistik, kemudian kegunaannya apa, jenis-jenisnya bagaimana, pembagiannya apa, cara penyajiannya bagaimana, statistik tersebut. Nah, di pertemuan kali ini juga kita akan mencoba menghitung, adik-adik, karena statistik itu kan lebih banyak hitung-hitungan. Jadi adik-adik nanti agar lebih tekun, lebih giat memproses atau mempelajari bagaimana cara menghitung data statistik tersebut sehingga nanti bisa diinterpretasikan, kemudian dianalisis hasilnya itu. Nah, data tersebut adik-adik dalam pertemuan ini kita akan membahas mengenai proses penjumlahan. Adapun penjumlahan tersebut dinotasikan dengan lambang sigma, adik-adik. Sigma, kemudian sigma misalnya T sama dengan sigma N KX1I. Itu misalnya, adik-adik. Nanti untuk lebih jelasnya nanti lihat di materi, adik-adik, yang nanti adik-adik bisa lihat di materi yang ada di Google Classroom. Kemudian di pertemuan ini, di pembelajaran yang terakhir untuk pertemuan kedua ini adalah bagaimana pembulatan, adik-adik. Tidak menutup kemungkinan data yang kita hasilkan di statistik itu nilainya di belakang desimal itu sampai 4 sampai 6, adik-adik. Nah, di sini perlu untuk mempermudah, untuk meringkas itu perlu adanya pembulatan. Ada 3 aturan pembulatan, adik-adik. Nanti silahkan dibaca di materinya. Setelah nanti dipelajari, adik-adik bisa langsung mengerjakan tugas untuk pertemuan kedua statistik di sini. Cukup demikian, adik-adik, pertemuan kedua ini pengantar dari saya. Nanti adik-adik silahkan pelajari materi yang ada di Google Classroom. Kemudian setelah dipelajari materi tersebut bisa dikerjakan tugasnya. Nah, tugasnya tersebut wajib adik-adik kerjakan secara sendiri. Jadi tidak mencontek, tidak meniru pekerjaan temannya, tapi
belajar sendiri, coba kerjakan sendiri, karena semakin adik-adik sering latihan akan mempermudah adik-adik dalam menyelesaikan soal-soal statistik. Nah, di pertemuan kedua ini cukup sampai di sini yang kita akan bahas adik-adik. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, semoga kita semua dalam keadaan sehat, dan cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya dan selamat belajar.